Timnas Indonesia keren imbang dengan Australia. Sejujurnya bukan game yang mudah menentang satu pasukan yang ada pengalaman main ke Piala Dunia. Shin Tae-yong memulakan permainan ini dengan taktikal yang lebih defensif. Ini jelas apabila dia menggunakan Ivan Jenner ke kawasan tengah. Untuk 10 minit babak pertama, Indonesia main dengan luar biasa. Percubaan Sandy Walsh dan Rafael Strik telah diselamatkan oleh goalkeeper Australia. Selepas itu, apabila Australia menjumpai rentak permainan mereka yang pegang game, bertubi-tubi mereka menyerang, tetapi defense Timnas memang mantap. Man of the match ialah Martin Paes. Tanpa dia, Indonesia sudah bolos 2 atau 3 gol. Verdong juga main dengan bagus hari ini. Defender yang lain termasuk Itzes, Hapner dan Rido juga menyela dan memastikan Australia tak menjaringkan gol. Dari segi serangan tak banyak yang berlaku dan masih Leno asyik hilang bola. Masuk babak kedua, serangan Indonesia lebih rancak dengan adanya Witan. Baru kita nampak link up serangan dengan Ragnar dan juga Walsh dan Verdon kat kawasan luas. Apabila Tom Hay masuk baki 20 minit permainan, Timnas lebih mengawal kawasan tengah. Kalau dia memulakan permainan, abang tak heran kalau Timnas menang 1-0. Apa-apa pun, selamat Timnas Indonesia untuk keputusan yang memuaskan dan mampu imbang dengan Australia. Apa pula pendapat kalian? Komen kat sini. Walaupun perbezaan ranking yang sangat ketara, Indonesia berjaya menahan Australia dekat Stadium Gelora Bung Karno. Okey, macam biasa, ramai yang minta aku review game yang ini. Sebelum tu, aku nak minta tolong daripada korang yang belum follow lagi akaun ni. Please, tekan butang follow. Dah tekan? Mantap cuy. Okey, saya nak mulakan dengan yang positif dulu. Pertama sekali, dari segi bertahan, defending Indonesia memang bertahan betul-betul. Memang bermati-matian tahan sebab Australia serang tak henti-henti. Kita boleh nampak player-player macam J. Izzez, Rizky Ridho, semuanya melontarkan badan mereka menahan daripada gol. Sebab tu saya tanya orang Indonesia, betul ke nak letak Rizky Ridho dekat bench? Sebab bagi saya, this is a very quality player. Dia juga adalah orang Indonesia. Betul ke ada player baru masuk terus letak Rizky Ridho dekat bench? Kemudian kita ada hero kita sekali lagi, player of the match, iaitu Martin Paes. Saya rasa inilah perbezaan besar sewaktu Indonesia kalah 4-0 hari tu. Rasanya kalau Martin Paes ni tak ada, mungkin Indonesia kalah dalam 2-0 juga kot. Sebab save-save yang dia buat memang padu weh. Okey, jom borak sikit pasal benda yang negatif dalam game kali ni. Korang boleh tengok perbezaan antara dua negara ni memang sangat-sangat ketara. Australia mendominasi perlawanan. Hanya beberapa kali sahaja Indonesia berjaya keluar daripada kawasan sendiri. Selebihnya, Australia menguasai bola. Dari segi shots on target, shots semua memang banyak betul lah semalam. Indonesia memang bertahan habis-habisan. Bukannya tak ada peluang untuk counter attack. Ada peluang tapi tak tahulah. Dari segi passing tak sampai, main long ball, striker dapat bola lepas tu tengok tak ada orang ke nak tolong aku ni kan. Macam banyak kali lah Ratna sorang-sorang kan. Jadi macam rasanya Indonesia memang memilih untuk bertahan sahaja semalam. Pendapat aku yang jujur, Indonesia bertahan dengan sangat baik, tapi dari segi menyerang memang barai weh. Chemistry macam tak ada. Aku rasa Indonesia mungkin kena cari player-player naturalisasi dekat bahagian serangan pula. Sebab bahagian belakang aku rasa dah okey. Aku rasa dah bertahan dengan baik lah. Okey, itu pendapat aku. Korang komen pendapat korang dekat bawah. Dan macam biasa, yang belum follow lagi akaun ni, bila nak follow? Kali ni Indonesia seri pula dengan Australia. Padu man. Selepas Arab Saudi ikat Indonesia seri game yang pertama tempoh hari, kali ni Indonesia seri pula dengan Australia. Aku tak nak ulas panjang-panjang untuk game ni. Cuma satu je aku nak cakap. Defend Indonesia memang cukup solid habis weh. Kurang melakukan kesilapan dan cukup berdisiplin apabila bertahan. Ditambahnya pula goalkeeper Indonesia Martin Paes perform teruk mat. Mengekang asakan daripada Australia yang datang bertubi-tubi. Next game, andai kata Indonesia boleh menang lawan Bahrain dan China, seri pula ke lawan dengan pasukan Jepun, aku rasa Indonesia nak ke Piala Dunia tu mungkin mimpi boleh jadi kenyataan. Wow, luar biasa guys ya, komentar-komentar dari orang-orang Malaysia yang memberikan komentar terjujurnya untuk timnas kita. Oke, sebelum saya berkomentar lebih jauh, kita perlu mengapresiasi, berterima kasih kepada penampilan dari timnas Garuda kita
yang menurut saya ini berhasil ya, berhasil menahan imbang Australia yang merupakan tim dengan ranking FIFA yang sangat jauh dari Indonesia. Juga ini merupakan tim yang sering langganan Piala Dunia, tetapi berhasil kita tahan imbang guys ya. Nah ini udah ada 2 tim besar nih yang berhasil kita tahan imbang, yakni Arab Saudi dan juga sekarang Australia ya. Dan ini bukan hanya di laga kandang tapi laga tandang guys ya. Saat kemarin kita menyaksikan bagaimana kita berhadapan dengan Arab Saudi, kita berhasil menahan imbang mereka. Dan mudah-mudahan tinggal 1 tim besar lagi, yakni Jepang. Ya kita mampu menahan ya minimal imbang guys ya dengan Jepang ini. Lalu yang berikutnya, ketika nanti berhadapan dengan Bahrain ataupun dengan China, harapannya kita mampu menciptakan kemenangan atas China dan juga Bahrain. Kalau skenario seperti itu berjalan mulus guys ya, ya kita bisa lolos langsung ke Piala Dunia atau enggak finish di peringkat 3 atau peringkat 4 guys ya. Ya mudah-mudahan guys ya, saya sih berharap kita bisa lolos langsung ke Piala Dunia tanpa perlu harus melewati kualifikasi Piala Dunia ronde keempat dan seterusnya ya. Yang terpenting adalah kita harus tetap semangat, optimis, terus memberikan dukungan dan kepercayaan kepada timnas Garuda kita. Jangan seperti Aba Peci Merah kemarin yang belum juga bertanding udah merasa kalah, udah merasa pesimis ya, udah merasa bahwa kita bakal dijadikan lumbung gol. Nah sekarang Aba Peci Merah, coba lihat penampilan timnas kita. Apakah kita dijadikan lumbung gol oleh tim-tim yang merupakan langganan Piala Dunia? Ya guys, dengan melihat timnas kita mampu menahan imbang Arab Saudi dan Australia ya, aroma Piala Dunia 2026 ini udah kecium nih guys ya. Dan mudah-mudahan kita benar-benar ke sana. Amin. Sebenarnya guys, ini yang aku tidak sukakan guys. Ada saja haters yang mengatakan timnas Indonesia ini guys. Sebenarnya guys, timnas Indonesia ini sudah buat yang terbaik guys, membawa nama ASEAN. Sudah membawa nama ASEAN nih guys, lebih hebat lagi. Imbang, seri dengan 2 perlawanan menentang Arab Saudi dan Australia. Dan ada juga haters yang kata, oh ini bukan tim Indonesia, ini tim Belanda. Guys, mereka ini adalah Indonesia guys. Mereka adalah pemain keturunan Indonesia. Dan ada orang yang kata gitu, aku nggak tahu guys apa masalah mereka. Dan bagi aku guys, hiraukan apa yang mereka kata guys, apa yang mereka katakan. Dan aku ini guys, aku orang Malaysia guys, aku orang Malaysia guys. Tak semua orang Malaysia yang berkata begitu. Mungkin itu orang-orang yang mungkin haters yang aku nggak kenal, I don't know. But for me, aku support Indonesia. Mungkin kalian tahu aku ada bapa yang berasal dari bapa aku orang Indonesia. Aku tahu. Kalau mungkin kenal, siapa yang follow aku, dia tahu bapa aku orang Indonesia. Yes, bapa aku orang Indonesia. Dan aku support Indonesia bukan karena bapa aku guys. Aku support Indonesia karena aku tahu timnas Indonesia ini adalah wakil ASEAN. Wakil ASEAN guys. Kita support kerana wakil ASEAN. Kita tidak pernah lihat lagi guys wakil ASEAN sampai ke peringkat lebih tertinggi ini. Adakah Thailand, Vietnam? Aku rasa guys, kalau Thailand, Vietnam, mana ada orang akan kata-kata. Kalau Indonesia mungkin orang kata. Yes. Sebab apa, Indonesia guys adalah mata tumpuan. Dan kita tahu guys, King Indonesia kot. And kalau orang King, kalau digelarkan Raja ASEAN, mungkin ada orang yang tak suka, ada orang yang suka. Tapi orang yang tak suka ni guys, mungkin ada sakit hati kah. Jangan salahkan negara guys. Mungkin bukan orang negara, mungkin mereka ni suka memporak-poranda atau mungkin mengadu domba. Tapi di dalam channel aku ni guys, di dalam channel aku ni semua negara ada. Aku bahas Singapura, Brunei, Malaysia, Thailand, aku bahas juga guys. Karena bagi aku support ASEAN. Aku support ASEAN guys. Dan kita support kerana aku tahu Indonesia pasti bisa ke peringkat lebih tinggi, mungkin ke Piala Dunia, insya-Allah Piala Dunia. Dan aku yakin Indonesia pasti Piala Dunia. Dan aku bukan orang yang hati yang busuk guys. Aku sentiasa support mana-mana negara guys. Malahan Brunei pun yang baru menang baru ni, Macau menang ke atas Macau 1-0, aku support mereka guys. Karena mereka yakin bola sepak mereka membangun. Brunei pun aku support guys. Aku ada follower daripada Brunei, Singapura. Bila aku ni guys, orang baik semua orang suka. Betul. Aku ada kawan daripada Brunei, Singapura, Thailand, Melayu Patani guys. Daripada Patani itu orang Melayu. Kan? Kerana aku tahu guys,
Kita ASEAN, kita kena bersatu dan support. Jangan ada yang berkata begini. Respect. Respect selagi yang boleh. Tolong respect guys. Ajar diri tu hormati. Kalau mau orang hormati kita kena hormati mereka dulu. Itu yang penting. Selalu support. Oke, ASEAN. Assalamualaikum amigos. Baby. Tanya. Oke guys ya. Jadi untuk teman-teman di sini ya, saya sering melihat nih di kolom komentar sebelumnya banyak yang memberikan kata-kata yang jatuhnya itu udah mencaci maki atau bahkan membuli ya. Kalau kalian saling sindir menyindir ya dalam dunia media sosial ya biasalah ya. Tapi kalau sampai membuli yang terlalu berlebihan, kita agak kurang-kurangin guys ya. Kita harus hormati, respect dengan orang-orang Malaysia yang memberikan apresiasi, memberikan dukungan, memberikan ulasan-ulasan positif untuk tim nasional kita ya. Tidak semua orang Malaysia itu memberikan komentar-komentar yang negatif ya. Tapi ada juga mungkin bisa sebagian besar dari mereka yang memberikan ulasan-ulasan yang bagus, mereka memberikan support, memberikan dukungan, memberikan doa untuk timnas kita karena mereka melihat ya seperti teman-teman dengarkan tadi, mereka merasa bahwa tim nasional kita ini bisa menjadi wakil dari Asia Tenggara. Artinya ya bisa menjadi tumpuan untuk mengangkat martabat citra baik Asia Tenggara ini ke level dunia guys ya. Karena setiap Piala Dunia kita lihat negara-negara dari Asia Tenggara hampir tidak pernah ada ya. Tapi mudah-mudahan dengan support bukan hanya dari Indonesia, dari seluruh masyarakat Asia Tenggara, diharapkan ya mimpi kita agar Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia ini segera terwujud. Amin. Loh King, kalian mau kemana King? King mau pamit dari Asia Tenggara. Jangan King, ASEAN masih butuh King. King udah nggak bisa main sama kalian. King udah ditunggu Brasil, Argentina, Jerman, Prancis. Panitia Piala Dunia juga udah download lagu Indonesia Raya. King udah nggak bisa di sini. Makasih ya untuk pengalamannya selama ini. Semoga kalian juga bisa nyusul ke Piala Dunia. Ya minimal round 3 lah. Di tim Asia Tenggara ya, King udah nggak bisa di sini lagi. King mau main sama Mbappe, Lewandowski, Garnacho. King cuman bisa ngasih ini buat kalian. Ada Asia Tenggara, SEA Games, AFF. King pamit dari Asia Tenggara. Media Vietnam nyinyir gara-gara Indonesia menahan imbang Australia. Ya, media Vietnam udah tahu nyinyir ya. Karena di saat Indonesia menahan imbang Australia, Vietnam kalah dari Thailand. Makanya mereka nyinyir. Sementara itu masyarakat Malaysia, netizen Malaysia itu kepanasan karena Indonesia menahan imbang Australia. Ya, alasan yang pertama, hasil imbang ini membuat Indonesia dapat tambahan 8,57 tambahan poin FIFA dan menyalip Malaysia ke rank 130. Malaysia turun ke rank 132. Karena disalip, netizen Malaysia akhirnya marah, panas ya. Dan mereka meluapkan kemarahan mereka itu di akun media sosial X atau Twitter dan juga akun Instagramnya Football ASEAN. Beda dengan media Thailand ya, The Thairat ya, menulis bahwasanya Indonesia sekarang menjadi nomor 1 di ASEAN. Nah, kalau netizen Malaysianya iri dan panas, tapi media Malaysianya sehat nih ya. Mereka memuji Indonesia rekor tidak terkalahkan di kualifikasi Piala Dunia. Nah, kalau tadi media Vietnam The Tau nyinyir, media lainnya Tanin itu memuji ya dan mengatakan bahwasanya Indonesia berbeda dengan Piala Asia kemarin. Ya, Malaysia panas iri, Vietnam nyinyir, Thailand memuji. Tapi apapun itu, apapun kata orang, kita respect setinggi-tingginya untuk Sintayong dan pemain timnas Indonesia. Kredit khusus diberikan kepada Martin Paes yang 2 kali ya, back to back menjadi man of the match. Jadi, selamat tinggal Malaysia, kami naik lagi ya, dadah. 1 poin kembali diraih oleh timnas kita pada laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia kali ini melawan Australia. Hasil akhir imbang 0-0. Oke, pertama-tama kita apresiasi dulu perjuangan dari para pemain timnas kita. Sekali lagi gue mau bilang jangan terlalu ekspektasi tinggi-tinggi. Karena kalau kita mau lihat secara realistis, hasil 0-0 ini adalah hasil yang cukup bagus. Di laga ini sudah pasti kembali Martin Paes menjadi player of the match, pemain terbaik di laga ini.
Kalau kagak ada Martin Paes, gua nggak tahu sih apa jadinya timnas kita ini. Orang bener-bener emang tembok banget Martin Paes. Pemain ini, Calvin Verdonk, emang mewah banget sepanjang laga, nggak ada capeknya, tanpa kena lelah, bener-bener maju mundur. Permainannya juga bagus banget, defendingnya keren, overlapnya juga lumayan bagus. Justin Hapner juga bermain dengan sangat bagus. Ya, lini belakang kita lah pokoknya cakep banget, apalagi dipimpin oleh Bang Jai sebagai kapten, pemimpin di lini belakang. Rapih, solid banget lini pertahanan kita juga. Wah, Haji Ragnar lagi-lagi bermain cukup baik sebenarnya, cuman menurut gue ya sayang banget tidak ada partner di lini depan, bingung dia jadinya. Astagfirullahalazim. Ya udah, ya ekspektasi apa? Marcelino ya nggak punya klub selama pramusim, baru punya klub di akhir-akhir transfer window, dan ya udah nggak ada waktu menit bermain juga. Semoga bisa lebih baik, tapi di laga tadi Marcelino banyak banget lepas touch-nya, udah gitu juga hilang bola, passing-nya ngawur, ya semoga bisa lebih baik. Oke, sekali lagi hasil ini bukan untuk disesali, cukup bersyukur timnas kita sudah mendapatkan 2 poin dari Australia dan Arab, cukup keren. Next match bulan depan lawan Bahrain dan juga Cina, semoga bisa meraih 6 poin sesuai target. Yuk kita komen, let's go! Ya setelah imbang melawan Australia barusan, itu artinya tinggal 8 pertandingan tersisa. Nah di 8 pertandingan tersisa aku udah bikin hitung-hitungan kasar di mana aja kemenangan yang harus diperoleh oleh timnas Indonesia agar bisa berada di posisi 2 atau finish di posisi 2 dan langsung lolos ke Piala Dunia. Yuk kita bahas. Tapi sebelum itu seperti biasa bantu klik tanda plus di sini, bantu follow akun ini agar kita bisa terus ngobrol dan bahas sepak bola dari another point of view. Bantu klik. Thank you. Nah di hitung-hitungan yang kali ini ada syarat yang harus terpenuhi, yaitu di mana Jepang harus menang melawan semua rival di grup C, dan China dan Bahrain selalu kalah dari tim yang ada di grup C. Itu notes yang perlu kita perhatikan. Notesnya udah aku tulis di bawah, bisa diperhatiin. Di sini ada 3 tabel, yaitu tabel Indonesia, Australia, dan Saudi Arabia. Kenapa aku hanya bikin 3 tabel? Karena di sini aku anggap yang akan menempati posisi 2, 3, dan 4 itu saing-saingan antara Indonesia, Australia, dan Arab Saudi. Jadi untuk Jepang kita anggap dia udah secure posisi pertama, dan untuk Bahrain dan Cina mereka tersisih di posisi 5 dan 6. Akan seperti itu. Nah di 2 pertandingan awal Indonesia di laga tandang imbang melawan Arab dan laga kandang imbang melawan Australia. Sedangkan Australia sudah kalah di kandang melawan Bahrain 1 kali dan di tandang imbang melawan Indonesia. Nah sedangkan Arab Saudi imbang melawan Indonesia dan sudah menang 1 kali melawan China barusan. Kita mulai dari Indonesia. Dilihat dari 2 pertandingan awal dan gaya bermain, maka kemungkinan nanti di kandang melawan Arab Saudi mungkin akan imbang lagi dan melawan Australia akan imbang di tandang. Sedangkan melawan Bahrain dan China semuanya selalu bersih di 4 kemenangan dan mendapat poin 12, 6 dan 6. Sedangkan lawan Jepang dua-duanya kalah. Aku taruh seperti itu. Jadi poin Indonesia jadi 16. Kita bergeser ke Australia. Australia sudah kalah 1 kali sama Bahrain. Sedangkan melawan Indonesia berarti imbang, seperti yang di tabel pertama tadi. Untuk melawan Jepang, ya selalu kalah. Dan untuk melawan Australia Cina, menang. Melawan Arab, menang. Dan 1 kali kalah. Aku anggap di kandang menang dan di tandang kalah. Karena ya kayaknya kekuatan mereka mirip-mirip lah. Jadi berbagi poin, 3 poin. Sehingga total poin Australia ada 14. Nah kita bergeser ke Arab Saudi. Arab Saudi sudah imbang 1 kali dan berarti lawan Indonesia juga seperti tadi awal kita umpamakan imbang lagi melawan Indonesia. Jadi poinnya 2. Lawan Cina sapu bersih kemenangan, lawan Jepang 2 kali kalah, lawan Bahrain 2 kemenangan di sapu bersih, dan lawan Australia seperti tadi yang di sini mereka berbagi 3 poin, 1 kali menang dan 1 kali kalah. Sehingga total poin Arab Saudi adalah 17. Dengan hitung-hitungan rasional seperti ini, yang akan menempati posisi 2 artinya adalah Arab Saudi dengan 17 poin. Sedangkan Indonesia berada di posisi 3 dengan 16 poin. Artinya jika Indonesia ingin aman menduduki peringkat kedua setelah menang melawan China dan Bahrain di 4 pertandingan, Indonesia harus mencuri 1 kemenangan, entah itu melawan Australia di laga tandang ataupun melawan Arab Saudi di laga kandang. Menurutku, kemungkinan untuk menang adalah melawan Arab Saudi di laga kandang. Jadi jika mau secure posisi kedua dan langsung ke Piala Dunia, paling tidak setelah menang 4 pertandingan melawan China dan Bahrain, Indonesia juga harus mencuri 1 kemenangan antara dari 1 dari Australia atau 1 dari Arab Saudi. Kurang lebih seperti itu. Jika ada yang kurang pas atau ada komentar lain bisa taruh di kolom komen.
Thank you. Oke guys, jadi itu hitungan kira-kira nanti seperti apa gambaran Indonesia akan lolos langsung ke Piala Dunia. Jika skenarionya adalah kita mampu menahan imbang Arab Saudi, Australia, kalah atas Jepang, tapi wajib menang ya laga tandang maupun kandang dengan Bahrain dan juga Cina guys ya. Saya berharap agar nanti ketika kita melawan Arab Saudi di laga kandang guys ya, kita mampu menang atas Arab Saudi. Begitu pula ketika menghadapi Australia di laga tandang, ya kita cukup menahan imbang lagi lah. Ya itu sudah sangat bersyukur. Dan saat melawan Jepang, jangan semuanya kalah. Minimal satu kalah ya saat laga tandang, tapi di kandang kita minimal imbang dengan mereka. Ya keajaiban ya kalau misalnya kita mampu menang atas Jepang. Tapi mudah-mudahan ya, namanya sepak bola ini kita nggak pernah tahu guys ya, selagi bentuknya masih bulat dan bola itu masih bundar. Martin Paes diselamatkan sama tiang gawang. Terima kasih Paul Franciscus. Nomor 1 di timnas. Guys, kata gua kalau nggak Jayves, Martin Paes. Gua setuju Martin Paes. Go. Oke. Paes. Menyala koreografi La Grande Timnas versus Australia. Player of the match, Martin Paes. 2 kali guys menentang Arab Saudi dan Australia guys. The king of the save. Yuk kita bahas Martin Paes guys. Memang aksi beliau di dalam 2 perlawanan untuk kelayakan Piala Dunia putaran yang ketiga menentang Arab Saudi dan Indonesia banyak menjadi penyelamat. Banyak save yang beliau buat. Aku rasa guys lebih daripada 20 save yang beliau buat. Memang wow, prestasi beliau bersama tim Indonesia guys dalam 2 perlawanan guys. Dan aku pelik guys, kenapa klub-klub di Eropah Premier League tidak mau ambil beliau guys. Beliau adalah keeper yang aku lihatkan, keeper yang terbaik guys. Banyak save. Kalau kalian lihat game Australia guys, Australia banyak melakukan serangan dan banyak kalian lihat kan bagaimana beliau boleh save satu persatu. Ini barunya level kiper timnas yang kita mahu kan. Dan siapa yang ingin, kalaulah Hernando dan Nadio kan dimain guys, aku rasa Indonesia pasti bisa kena 3 gol nanti. Tapi ada Martin Paes guys. Memang beliau adalah penyelamat guys untuk timnas Indonesia ni guys. Dan bagi akulah timnas Indonesia beruntung ada Martin Paes guys. Itu adalah fakta. Dan always support guys untuk King Martin Paes, King Save. 2 penampilan bersama timnas Indonesia, 2 penampilan yang berharga yang terbaik. Beliau tampil dengan baik. Dan aku rasa guys, Martin Paes will be legend for tim Indonesia guys. Come on guys, siapa yang sepakat sila komen. Mungkin ada man of the match untuk kalian semua. Sila komen. Assalamualaikum amigos. Bye. Aku sebagai orang Kediri asli loh mainnya timnas koyok mang dengan Martin Paes. Aku ngumun kok iso Indonesia akhirnya duwe kiper sing tegen dan tanggung jawab. Iki pesanku ke Martin Paes, lek misal awakmu mari kualifikasi ronde 3 iki pengen mulih inguk-inguk desamu, tak jamin wis dijeberno kloso abang kambek arek-arek teko gumul sampai pare. Lek perlu nang ngarep omahmu ditanggepno orkes kambek jaranan. Mulio. Udah dibilang kalian salah pilih lawan. Kalian kira Indonesia gampang, kalau lawannya cuma Australia doang. Kami pulangi lo tanpa kemenangan.
biasa. King Indo sekarang tongkrongannya Asia. Kemarin aja kita bikin panikman sini, apalagi cuma lawan bule yang nyewa NMAX di Bali. King Indo nih bos, senggol dong. Australia negeriwu, pulang cuman bawa poin 1. Enak aja mau ngambil poin di Indonesia. King Indo nih bos. Kang Guru, di sini ada Kang Denny, di sini ada Kang Soleh Solihun. Jangan sembarangan, Indonesia nih bos. Martin Paes andalanku, rarugi awakmu mbiyen nangkepi mentoke tanggamu cak. Andalan sampean iki. Indonesia lak gene sampean mau. Skore wis pira? Beh, ajur. Gawe Marcelino kowe iki nyampo, Mainmu kok ngono nyampo, kowe akeh pikiran to, Main sing apik conton kae, Rizky Ridho, maine apik. Awakmu lak diseneni ngene aja nggawe story, sithik-sithik story, negara lucu. Lho kowe sing lucu. Lak mainmu koyo ngene terus ganti Hoki Caraka ae. Hoki Caraka kalau delok cadangan ram main-main. Aku wedine Hoki Caraka mulih melu Martin Paes numpak bis Bagong. Gimana rasanya punya kiper jago? Gimana rasanya? Itu gawang Indonesia yang dikawal Martin Paes ini kayak nggak ada celah, Cok. Dan gelar man of the match memang sangat layak untuk Martin Paes. Wow. Kalian lihat langsung disalamin oleh presiden kita Pak Jokowi. Boom, kalian bisa lihat 8,1. Nggak bisa berkata-kata lagi, Cok. Bang Paes mendapatkan nilai tertinggi dalam pertandingan tadi. Begitu juga Kelvin Verdong yang bermain sangat luar biasa dan mendapatkan nilai 8,1. Sumpah ya, aku nggak kebayang kalau misalnya bukan Bang Paes yang jadi kiper kita tadi. Ya, maksudnya bukan menyepelekan kiper lain seperti Hernando, Nadeo, dan Adi Satrio. Ya, tapi kita bisa sama-sama lihat apa yang dilakukan oleh Martin Paes tadi itu di luar nalar, guys. Itu benar-benar semua gerakan penyelamatan dia tuh impossible semua. Ya, yang kalau manusia normal itu harusnya udah masuk, udah gol. Tapi oleh manusia yang satu ini, itu nggak jebol, guys. Dan ternyata gini rasanya kalau kita punya kiper kelas dunia. Sekali lagi kami fans timnas mengucapkan ribuan terima kasih buat Martin Paes yang udah bermain sepenuh hati. Semoga bulan Oktober Martin Paes bisa bermain kembali untuk mengawal gawang timnas Indonesia. Jadi gimana menurut kalian penampilan Bang Martin Paes tadi, guys? Siapa yang udah jantungan juga dari awal hingga akhir? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa klik tombol follow untuk mendapatkan berita timnas Indonesia lainnya. Indonesia nih bos, seperti biasa, seri wajar, menang kaget kalah gak mungkin gak sih? Terima kasih timnas sudah berjuang keras. Australia yang langganan Piala Dunia, peringkat 24 FIFA, tidak berhasil mencuri poin melawan peringkat 130-an. Masih ingat gak sebelumnya kita dibantai 4-0 beberapa bulan yang lalu? Hanya dengan beberapa bulan kita bisa membalikkan keadaan. Ini yang namanya proses, Bung. Tidak ada kemenangan instan. Semua diperoleh karena kedisiplinan. Bukan hanya pemain, tapi juga federasi. 1 poin ini penting untuk Indonesia menuju Piala Dunia. Kalian bisa bayangkan di Piala Dunia nanti, ketika kita begadang tidak lagi demi Brazil atau nobar di pos ronda buat lihat Prancis, tapi kita melihat sang saka merah putih berkibar di stadion, kita mendukung negara kita tercinta. Terima kasih sama pemain, supporter, Martin Paes lagi-lagi memperlihatkan kualitasnya. Beberapa kali menepis sampai membuat pelatih Australia gusar. Meski lini pertahanan kita dibombardir, tapi pertahanan kita tetap kokoh di bawah kepemimpinan El Capitano Izes, Verdong, Ridho, Hapner, solid. Poin plus untuk pertahanan, lini tengah dan depan masih harus banyak perbaikan. Next kita sikat Bahrain. Siapa MVP versi kalian? Kalau gue 2, Paes dan Verdong. Debat tetap, pakai adab. Banyak orang memberikan apresiasi, memberikan pujian kepada Martin Paes. Memang betul guys ya, dia melakukan save-save penting. Dia melakukan penyelamatan, menyelamatkan Indonesia dari kekalahan. Yang seharusnya kita tahu bahwa bola itu harusnya gol. Tetapi oleh Martin Paes, ya akhirnya kita diselamatkan. Nah itu kita perlu bersyukur mendapatkan, Pak Erick Thohir bisa mendapatkan kiper sekelas Martin Paes ini. Lalu yang berikutnya guys ya, jangan lupa juga kita perlu berterima kasih juga untuk semua pemain ya, semua tim.
Karena dalam sepak bola itu tentu ada kerjasama tim ya. Nggak mungkin Martin Paes bisa melawan Arab Saudi sendirian. Pasti semua kerjasama tim ini sehingga kita bisa berhasil mampu menahan imbang Australia dengan skor 0-0. Tinggal nanti kita bersiap untuk menghadapi laga-laga berikutnya. Dan saat nanti menghadapi tim terkuat lagi guys ya, melawan Jepang, ya minimal kita bisa imbang dengan mereka seperti kita imbang melawan Australia dan juga Arab Saudi ya. Lalu kemudian dengan Cina dan juga Bahrain kita wajib menang. Ya kalau seperti itu guys ya, maka mimpi kita untuk ke Piala Dunia tidak perlu lagi harus melewati Piala Dunia, kualifikasi Piala Dunia ronde keempat ya. Cukup dengan ronde ketiga ini kita kunci di posisi kedua ya. Puji Tuhan kita bisa lolos ke Piala Dunia guys. Yang penting tetap memberikan support, memberikan semangat, dukungan kepada timnas kita, bukan memberikan kata-kata pesimistis, kata-kata yang menganggap bahwa timnas kita tidak mungkin untuk lolos ke Piala Dunia. Jangan mimpi dan sebagainya ya. Tidak ada salahnya kita bermimpi tim nasional kita bisa lolos ke Piala Dunia. Dan harapan saya guys ya, mudah-mudahan kita mampu mengalahkan Jepang. Amin.